Abbad bin Bishr memilih terputus nyawa daripada memutus sholatnya. Kisah sahabat Nabi yang akan kita kaji kali ini adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang lebih memilih terputus nyawa daripada memutus bacaan Al-Quran dalam sholatnya. Dialah sahabat dari kalangan Ansor yang sulit ditemukan tokoh yang sepadan dengannya. Sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakannya. Ada 3 orang Ansor yang tidak bisa disamai, yakni Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr masuk Islam. Abbad bin Bishr adalah seorang pemuda gagah tatkala dakwah Islam masuk Madinah. Wajahnya segar, tubuhnya bugar, tampak rona kejujuran dan kesucian dalam wajahnya yang rupawan. Usianya belum genap 25 tahun pada saat itu. Namun kedewasaan berpikir dan sikapnya menunjukkan kematangan kepribadian melampaui usia biologisnya. Kali pertama mendengar bacaan Al-Quran Mus'ab bin Umair, Abbad langsung tertarik. Baginya, itu bukanlah syair. Sangat indah bahasanya. Sangat dalam maknanya hingga menyentuh jiwanya. Apalagi Mus'ab membacanya dengan suara merdu. Sebagaimana kali pertama ia tersentuh dengan Al-Quran. Hari-hari berikutnya Abbad tak pernah lepas dari kalam suci ini. Dimanapun ia berada baik di rumah, di masjid, maupun di perjalanan. Abbad menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat. Ia senantiasa membaca dan mengulang-ulangnya. Hingga banyak sahabat menyebutnya imam dan teman Al-Quran. Ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Rohib di malam hari dan kesatria di siang hari. Abbad bin Bishr adalah sosok tepat mewakili julukan itu. Jika kita mencarinya di medan perang, kita akan mendapatinya sebagai mujahid perkasa. Ia bergerak laksana singa, merobohkan musuh-musuhnya. Menerobos barisan lawan dengan sabetan pedang. Ia ikut serta dalam seluruh peperangan. Dialah yang membunuh seorang Yahudi licik, Ka'ab bin al-Ashraf. Dialah yang menjadi tameng Rasulullah dalam perang Tabuk. Dialah motivator yang membangkitkan semangat orang-orang Ansor di perang Yamamah, ketika mereka hampir kalah. Abbad adalah sosok tepat mewakili julukan Ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Jika kita mencarinya di antara para ahli ibadah, kita akan mendapatinya sebagai abid yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Ia banyak mendirikan sholat malam. Suka berlama-lama tahajud dengan tilawah yang sangat panjang. Di antara ibadah yang paling digemarinya adalah membaca Al-Quran. Dengan suaranya yang merdu, tilawahnya mampu menggetarkan hati orang yang mendengarkan. Apalagi saat sholat malam, begitu indah menyentuh jiwa. Karamah Abbad bin Bishr. Keistiqomahan Abbad mendatangkan berbagai keistimewaan. Ia mendapatkan karomah dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu karomah itu diriwayatkan Imam Ahmad dalam sebuah hadits sahih. Dari Anas, bahwa Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam gelap gulita. Anas mengatakan, tatkala keduanya pulang, salah satu tongkat keduanya memancarkan sinar, sebagai penerang jalan. Ketika keduanya berpisah, masing-masing tongkatnya sama-sama memancarkan sinar. Abbad juga dikarunia kata-kata yang berpengaruh. Kata-kata yang memotivasi dan mempersatukan. Orasinya mampu membalik keadaan. Ketika sebelumnya kaum muslimin terpukul mundur dalam perang Yamamah, Abbad juga bisa dikaruniai karomah tafsir mimpi. Ia mampu menafsirkan mimpinya secara tepat. Khususnya di malam menjelang syahidnya. Memilih terputus nyawa daripada memutus sholat. Kisah luar biasa ini terjadi dalam rangkaian perang Zatur Riqo. Usai perang, Rasulullah dan para sahabat bermalam di sebuah tempat. Seperti biasa, beliau menugaskan sahabat untuk hirasah, berjaga, sementara yang lain istirahat. Siapa yang berjaga malam ini? Tanya Rasulullah. Kami berdua, wahai Rasulullah. Jawab Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Keduanya dipersaudarakan Rasulullah ketika tiba di Madinah. Engkau pilih tidur duluan atau belakangan? Tanya Abbad kepada Ammar. Sesampainya mereka di mulut lembah. Aku tidur duluan. Abbad pun berjaga. Diperhatikan sekelilingnya.
Ditebarkan pandangannya sejauh-jauhnya. Menelisik keadaan. Setelah semua dipastikan aman, ia pun memanfaatkan waktu itu untuk sholat malam. Seperti biasa, demikian khusyuk Abad tenggelam dalam salatnya. Ia sangat menikmati bacaan Al-Quran di malam sepi. Panjang bacaan tak terasa meski sepanjang siang energinya terkuras dalam perang dan perjalanan. Dalam kegelapan malam, sesosok prajurit musyrik mengendap-endap. Ia yang siang tadi pulang dan menemukan istrinya terbunuh. Bersumpah demi Lata dan Uzza hendak membalas dendam. Kini ia melihat pasukan Rasulullah sedang istirahat dan hanya ada satu penjaga yang sedang sholat. Disiapkannya anak panah. Dengan sekuat tenaga ia tarik busur. Diarahkan ke Abad. Sekali lepas, melesatlah anak panah itu dengan cepat. Tepat mengenai tubuh Abad. Jelep, darah mengucur. Pasti sakit. Namun khusyuknya sholat membuat Abad tak menghiraukan rasa sakit itu. Dicabutnya anak panah dan ia meneruskan bacaan Al-Quran. Jelep, anak panah kedua mengenai tubuh Abad. Darah mengucur lebih deras. Namun Abad tetap melanjutkan sholatnya. Dicabutnya anak panah itu. Ia meneruskan bacaan Al-Quran dan tenggelam dalam nikmat khusyuknya sholat. Anak panah ketiga melesat dan jelep, menancap di tubuh Abad. Darah keluar terlalu banyak. Abad hampir roboh. Amar, bangun Amar. Aku sudah luka parah. Amar terbangun seketika. Ia terkejut melihat Abad sudah bersimbah darah. 3 bekas anak panah terlihat di tubuh Abad. Mengapa engkau tidak membangunkan aku sejak anak panah pertama? Aku sedang membaca Al-Quran dalam sholatku. Sungguh jika bukan karena khawatir melalaikan tugas dari Rasulullah, takkan kuputus sholatku. Lebih baik terputus nyawa daripada memutus bacaan Al-Quran dalam sholat. Subhanallah. Allahu Akbar. Demikianlah keteladanan Abad bin Bisir. Ia sangat memuliakan Al-Quran dan menikmati sholatnya. Demikian khusyuk hingga tak mau memutusnya walau resikonya adalah nyawa. Jika tidak karena tugas Rasulullah, niscaya ia akan meneruskan salat meskipun anak-anak panah menembus seluruh tubuhnya. Syahidnya Abad bin Bisir. Setelah wafatnya Rasulullah, gelombang kemurtadan melanda Jazirah Arab. Nabi-nabi palsu bermunculan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertindak tegas memerangi mereka. Nabi palsu dengan kekuatan militer terbesar adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Untuk menghanguskannya, Abu Bakar menyiapkan pasukan perang. Abad berada di barisan terdepan. Pada awal peperangan, kaum muslimin selalu terpukul mundur oleh pasukan Musailamah. Abad melihat kekalahan kaum muslimin karena mereka saling bergantung satu sama lain. Ansor mengandalkan Muhajirin. Muhajirin mengandalkan Ansor. Melihat mereka kalang kabut dan justru saling menyalahkan, Abad pun mengambil peran. Ia naik ke atas bukit dan menyeru, "Wahai saudara-saudara Ansor, pisahkan diri kalian dari golongan lainnya lalu buanglah sarung-sarung pedang kalian. Jangan biarkan Islam diinjak-injak oleh musuh." Maka berkumpullah 400 orang Ansor menyambut seruan itu. Mereka berperang sepenuh tenaga, saling berlomba dengan Muhajirin, hingga akhirnya kaum muslimin memenangkan perang Yamamah. Tak hanya memotivasi, Abad bin Bisir mempelopori dengan menyerang di garis depan. Ia menerobos kebun Al-Maut dan memporak-porandakan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Setelah perang usai, ditemukan jasadnya penuh luka pedang, tombak dan panah. Hampir tak dikenali kecuali sebuah tanda di tubuhnya. Abu Sa'id Al-Khudri lantas menceritakan bahwa Abad bermimpi di malam sebelumnya. Abad melihat langit terbuka dalam mimpinya. Begitu ia masuk, pintu-pintu langit itu kembali menutup. Demi Allah, itu adalah syahadah ya Abu Sa'id, kata Abad pagi harinya saat memberitahu mimpi itu kepada Abu Sa'id. Dan sungguh, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Abad bin Bisir meraih syahid dan telah mendapat jaminan maghfirah, sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.